Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review kaliper traction ya, yang 4 piston ala-ala kaliper formula. Terus bracket Mufactory, sama baut-bautan nih, baut dari Heng, dan satu lagi barusan sekali nih beli baut dari Kompayu, baut Banjo Thailand. Nah, ini kenapa pakai lampu? Soalnya kalau nggak pakai lampu, kalipernya nggak kelihatan sama sekali di kamera, gelap doang. Nah, ini kalipernya. Yang didapat itu kaliper yang utamanya ya, kaliper. Kalau beli kaliper traction itu 250 ribuan. Yang didapat ini kaliper ini. Kaliper ini utuh. Ring tembaga buat tadi ditaruh tuh kayak begini, sama adaptor ke banjo. Terus ada juga adaptor yang langsung ke fitting yang tipe L tuh, fitting tipe L. Soalnya kalau yang biasa kayak banjo-banjo biasa ini tipe M10 kalau nggak salah, tipe M10 nih. Ini sama ini tipe M10, tapi untuk lubang ke kalipernya itu tipe M8, ukurannya M8, jadi kecil tuh ya. Nah, ini M10 M8. Nah, ini yang didapat ada banjo biasa ya. Nah, untuk banjo drat yang dipakai tuh bukan drat kayak Nissin Samurai atau enggak Nissin bawaan motor atau enggak kaliper standar biasanya. Dia tuh pakai kayak punyanya Brembo, yaitu drat halus, drat 1.0. Tapi kalau yang kaliper biasa itu 1.25 atau ngedrat yang kasar. Ini drat halus. Jangan sampai salah beli ya. Ini saya juga Mur Kompayu yang dibeli juga yang tipe drat halus, bukan drat kasar. Tuh sama ya. Dratnya drat halus. Nah, yang didapat itu kaliper tadi, ada kampasnya, ada bracketnya, tapi nggak dapat kampas cadangan. Jadi cukup kaliper, ring tembaga, adaptor, terus ini apa nih namanya, adaptor juga ke rem yang tipe yang L itu tuh ya, yang pakai elbow, sama yang pakai fitting maksudnya, sama ring ring karet ya buat kaliper juga, buat biar nggak bocor. Nah, ini tampilan dari dekatnya. Saya beli warna hitam dan ungu. Nah, kalau warna hitam ini di kamera nggak pakai cahaya, nggak kelihatan sama sekali. Nah, ini tampilan dari dekatnya. Ini lumayan ringan ya, 4 piston, tapi ringan. Lumayan ringan, nggak kayak 2 pistonnya Brembo tuh, 2 piston yang Brembo yang 1.300-an, yang 1.800-an, atau enggak ya yang pokoknya yang 2 piston yang biasa yang casting itu rada berat. Tapi kalau ini ringan nih, enak, lumayan ringan. Nah, kalau nggak salah saya nyari kampasnya itu mirip kampasnya KTM yang 85 cc, lupa tuh, KTM Freeride kalau nggak salah, KTM Freeride kalau nggak salah namanya. Jadi bisa pakai kampas KTM, cuman harganya itu mahal ya, 300-an kalau yang KTM. Tapi ada juga yang versi dari TAD-nya atau enggak dari traction-nya itu yang 50.000 gitu, apa 25.000 ya, saya lupa. Nah, ini kampasnya udah warna kuning ala-ala Sinter ya, tapi nggak tahu Sinter beneran apa enggak. Nanti kita lepas, kita coba lepas aja sekarang deh. Nah, ini yang saya bingung. Ini ada lubang yang biasa pakai klip tuh ya, lubang klip. Tapi ini pakai drat. Tapi saya juga nggak dapat klipnya, nggak tahu nih. Apa harusnya saya dapat klip atau nggak gimana? Wah, keras beneran. Wah, nggak bisa, ini mah susah. Harus dipasang di bracketnya. Kalau ditahan sama tangan nggak kuat saya ini. Wah, keburu lecet nanti. Nanti dulu lah. Biarin aja dulu. Pokoknya ini udah 4 piston tuh ya, 4 piston, 1, 2, 3, 4. Terus kampasnya nggak ada garis tengah nih, harusnya pakai garis tengah ya buat ngebuang debu. Tipenya itu bukan monoblok tapi CNC, jadi 2 dijadiin 1 nih, ditempel di sini ada sambungannya, kerasa banget sambungannya.
diikat pakai baut L stainless. Kalau dipegang-pegang hasil CNC-annya lumayan tajam, terutama bagian sini nih. Ini tajam. Ya bagian sini juga nih, yang bagian gini-ginian ini tajam. Tuh tajam ya. Rada kasar. Nah, yang saya bikin kecewa itu ini. Oh, bukan. Nih. Tuh, itu nggak rata itu. Ini nggak rata. Jadi kalau kita pasang bracketnya begini kan, begini gitu ya. Oh iya, kalau di bit kan saya mau pasang di bit nih. Ini bracket bit kan begini ya. Ini sok depan, ini pasang, set gitu kan. Nah, ini emang sih ada bracket dari tractionnya. Nah, kalau yang atas itu rapat, nggak ada sambungan kan, rapat. Tapi yang bawah tuh ada gap. Nah, ada gap 0,5 sampai 1 mili itu ya. Tuh kelihatan lah gapnya. Nah, gara-gara ini nggak rata ininya nih, bubutan ini tuh. Kelihatan kan? Nih, ada setengah lingkaran nih di sini. Nggak rata. Jadi bingung nih saya nih. Antara mau ngebabat ininya, dibabat nih sedikit. Pakai mata tuner sedikit aja, seperempat nih, set, biar rata, atau dibiarin aja, atau saya nyari ring tembaga gitu biar benyek. Nggak mungkin juga sih, tetap miring kan ya, tetap miring. Atau nggak dibiarin aja deh, ya dibiarin aja ya, mungkin dibiarin aja, nanti dilihatlah ke depannya kayak gimana. Kalau ternyata bikin kalipernya goyang atau ternyata fine aja, nggak masalah, ya dibiarin aja. Nah, terus apa lagi ya? Ini kalipernya udah, ini finishingnya lumayan rapi. Dibilang rapih, super rapih itu enggak, tapi lumayan lah ya. Lumayan, ini lumayan ringan untuk kelas 4 piston ini ya. Lumayan ringan dan ukurannya juga kecil. Ukurannya kecil tuh, setelapak tangan orang dewasa. Kalau ini keyboard ya, apa ya perbandingannya ya? Nah, ini ada kunci L merek Tomeco yang mini, yang kecil tuh, nggak begitu besar kan ya, nggak begitu besar. Nah, ini udah dari kalipernya. Kita lihat dari bracketnya. Ini bracketnya Mufak, merek Mufak, mereknya merek Thailand, cuman kayaknya ini mah yang buatan Cina, soalnya murah bener. Ini lumayan bagus ya, drat-dratnya ini rapi. Kalau dipasang tuh langsung klep. Di bit karbu mah, di bit karbu langsung klep, nggak geser, nggak apa, benar-benar presisi, bagus banget, rapi. Cuman yang bikin saya bingung ini apa, ini lubang apa ya? Ada dratnya sih, cuman kemana? Ini ke logo sini loh. Membingungkan juga. Ukurannya berapa ini? Oh enggak, kecil. Ini enggak juga kecil, berarti kecil banget ini lubang ini. Nggak tahu buat apa, mungkin buat pegangan pas mesin CNC kali ya, masuk dipegang, ditaruh, baru di CNC dari atas, mungkin, nggak tahu juga. Yang jelas ini finishingnya bagus tuh, CNC-annya halus, lebih halus ini dibanding itu, dibanding kalipernya ini lebih halus ini nggak ada sisi tajam pun, nggak ada. Mau disentuh-sentuh kayak gimana, kalau ini ada kerasa tajam ke tangan. Nah, ini finishingnya ya harus pakai lampu ya, maaf kalau ada mengkilat-mengkilat nggak jelas di layar, soalnya kalau nggak pakai lampu ini nggak kelihatan pisan. Nah, ini finishingnya ini cuma rada flat nih bagian sininya nih ya, mungkin biar nggak mentok ke cakram dan lain-lain. Tadi saya coba juga udah pas, udah mantap. Nah, sekarang coba kita rakit. Nih, udah dirakit pun pasti nyisain gap. Ini di sini nih, tuh ada kuku masuk, ini kuku masuk. Jadi sebesar kuku, jadi 0,5 mm mungkin ya. Ada gapnya di situ. Kecil sih minusnya. Paling nanti bracketnya aja deh, jadi tumbal ya, dikurangin, dipapas dikit-dikit gitu kan, dicoba dikit-dikit. Nah, ini udah nih setupnya begini nih, cakep kan? Oh, soknya hitam, bracketnya hitam, kalipernya hitam, ini ungu, ngikutin sama cakram, ngikutin sama velg yang ungu, soalnya kan udah pakai velg VND yang ungu kan ya. Nah,
Tapi saya pakai selang remnya itu yang model biasa ya, yang model biasa, bukan model fitting L gitu, warnanya merah. Jadi ya udahlah, biarin. Nah udah ini tuh tampilannya begini. Wah lupa nge-review baut yang itu. Ini baut Heng, merek Heng ya, merek Heng Thailand, warna silver, yang warna chrome biasa. Nah nanti saya lampirkan, kalau ada yang mau jajan yang sama saya lampirkan juga. Ini modelnya gini doang, simple, soalnya kalau macam-macam saya khawatir nggak muat. Tuh kalau udah dipasang nih, kencengin ya, kencengin pakai tangan doang, nggak pakai tenaga. Dengerin suaranya. Nah tuh masih ada space. Saudara saya tuh pakai kunci L biasa yang stainless, tuh muat juga sama, tapi full, hampir penuh ini hampir full selubangnya ini. Jadi hati-hati kalau beli yang model variasi yang kayak begini, yang heng-heng begini, jangan sampai beli yang terlalu besar kepalanya. Nah ini baru pertama kali saya beli baut Danmoor, atau enggak yang merek apa itu tadi saya lupa. Payu, ya, Kompayu banjo halus katanya. Merek Kompayu banjo halus. Ini baru sekali tuh. Finishingnya bagus ya. Finishing bagus, desainnya tuh beda. Nggak kayak yang lain, ada lubang buat safety wire. Ini ngegloss banget, tebel. Biasanya kan kalau yang model bolong-bolong, model flower itu tipis ya bagian sininya. Ini tebel. Nah, kita pasang di sini. Nah, pas tuh. Set. Mantap deh. Nah, tinggal dipasang aja nanti. Atau nggak sekarang mau dipasang. Cuman ya paling sekarang dipasang, nanti reviewnya besok pagi ya kalau udah jadi ya. Ini saya ngerekamnya malam. Nah, sama baut knalpot juga satu nih. Soalnya yang satunya masih model flower, tapi yang bawahnya udah model tipe G juga nih. Nah, ini tipe GS kalau nggak salah. GS merek Heng. Lumayan bagus ya. Oke lah. Segini aja kali ya. Untuk lanjutnya nanti sebentar lagi. Sekian dari saya. Nah, ini tampilan setelah dipasang ya, udah dipakai juga semingguan. Ternyata kalau pakai bracket Mufak itu dari sini nih, dari bawah sini cuma sampai sini doang. Pegangannya nih pendek. Gigitan ke cakramnya tuh dari sini. Dari sini sampai ke sini nih, kelihatan ya, dari sini sampai ke sini. Walaupun 4 piston ya, jadi emang lumayan pakem, cuma dibandingin sama kaliper Nissin yang KW ini, Nissin KW, titik nggak bagian yang dijepit itu atau nggak yang dimakan, yang bersentuhan kampas sama cakram itu dari sini sampai sini ujung, jadi lebih besar sebenarnya. Ini kampasnya juga gede tuh, pakai kampasnya Daytona yang old nih, yang masih made in Japan. Nah, kalau dibandingin pakeman mana antara Nissin KW sama Traction ini ya, kaliper Traction, ya lebih pakem Nissin yang KW sebenarnya. Cuman ya ini kan lebih gaya aja gitu kan, lebih gaya. Nah, lebih bagus juga modelnya, saya suka. Nah, ini udah dipakai 3 harian. Lumayan pakem, cuman kalau dibanding Nissin yang KW ini lebih pakeman yang Nissin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.